Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-15. Judul renungan kita pada hari ini adalah Hanya Jika Sudah Rampung. Usai membersihkan lemari es itu, saya merasa puas. Saya memandanginya dengan rasa lega karena melihatnya bersih. Isi di dalamnya pun juga rapi. Bercak-bercak noda makanan dan minuman yang tadinya menempel pun sudah hilang. Namun sebenarnya bukan hanya selesai membersihkan kulkas, rampung mengerjakan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita, pasti akan menghasilkan rasa lega dan puas. Baik itu karya besar maupun tugas sederhana. Begitulah kita manusia. Allah menciptakan manusia untuk bekerja, namun sebelumnya Allah sendiri melakukan pekerjaannya hingga selesai. Jadi penciptaan alam semesta. Dengan begitu pekerjaan itu rampung. Lalu dikisahkan bagaimana dia mengagumi kebaikan serta keindahan karya-karyanya itu. Artinya dalam tindakan bekerja terkandung potensi untuk menjadi puas, senang, lega, atau bahagia. Selaku makhluk yang diciptakan sebagai manusia pekerja, kita pun sebenarnya dikaruniai kepuasan serupa, yakni jika kita menyelesaikan pekerjaan kita. Sejujurnya kita sering menjadi penghambat datangnya kepuasan dalam hidup kita sendiri, yaitu dengan cara tidak menyentuh suatu pekerjaan yang seharusnya kita garap. Entah dengan mengabaikannya, menunda-nunda penyelesaiannya, atau memanjakan keengganan kita terhadapnya, padahal jika sudah selesai, batin kita damai. Pengetahuan bertambah, kepercayaan diri kita tumbuh, semangat bangkit. Ya, jika kita giat melawan kemalasan, rajin merampungkan pekerjaan, kepuasan tersendiri pasti menjadi upahnya. Tuhan menyediakan kepuasan hidup yang akan mengunjungi kita, tak kala kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, sekarang kita lihat, apakah bekerja itu adalah akibat dari keberdosaan manusia? Apakah bekerja itu adalah suatu kutukan Allah? Bagaimana seharusnya manusia berperan di mata Tuhan? Nah, mari kita jawab pertanyaan ini satu-satu gitu ya. Tapi sebelumnya kita membaca dulu Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai 15. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit, bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden yang membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan yang sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ketika diceritakan bahwa ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya, berhentilah dia pada hari ketujuh. Nah, perkataan berhentilah ia pada hari yang ketujuh, apakah berarti Allah itu tidak ada kerjaan pada hari yang ketujuh? Saudara, setelah melakukan penciptaan selama 6 hari, maka pada hari ketujuh Allah beristirahat, tidak berarti dia nganggur total. Dia hanya beristirahat dari pekerjaan penciptaan, tetapi dia terus memelihara ciptaannya itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu berhenti dan tidak melakukan pekerjaan dalam pengertian alam semesta itu tidak dijaga atau sudah tidak peduli terhadap ciptaannya, tidak seperti itu ya. Jadi mari kita meluruskan pengertiannya itu pada hari ini. Oke, hal yang berikutnya adalah
menghargai dan menikmati ciptaan Tuhan. Di sini dikatakan Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kata menguduskan itu bisa berarti mengkhususkan. Terus kita tanya lagi, apa yang dikhususkan? Allah melihat semua ciptaannya itu baik dan memandangnya dengan penilaian sungguh amat baik. Nah, yang dikhususkan begini ya, pernahkah kita mengagumi dan menghargai karya cipta Allah yang begitu luar biasa nih? Memiliki waktu khusus untuk mengagumi dan menghargai karya cipta Allah yang begitu luar biasa ini. Nah, saudara mungkin bingung lah wujud penghargaannya itu berupa apa? Kita bisa memuji Tuhan atas segala kebesarannya. Saudara bisa memuji Tuhan dengan mungkin mendatangi sendiri mungkin tempat-tempat wisata yang alamnya luar biasa. Atau jika Anda tidak bisa mendatangi tempat wisata tersebut, maka Anda bisa melakukan browsing di YouTube untuk melihat alam-alam yang sangat-sangat indah. Itu juga bisa. Nah, jadi menghargai dan menikmati ciptaan Tuhan, itu kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat fenomena alam yang begitu indahnya, apa yang pertama kali terpikir dalam benak saudara? Apakah saudara bersyukur kepada Tuhan, mengkhususkan waktu itu untuk mengagumi ciptaan Tuhan, atau yang saudara lakukan malah ya biasa aja lah, atau seperti itu? Nah, poin pertama. Poin yang kedua yang tak kalah penting itu ada gini ya. Wujud menghargai ciptaan Tuhan itu adalah dengan cara memandang sesama kita, sesama manusia, itu sebagai gambar dan rupa Allah. Loh, kok ini bisa dikatakan sebagai wujud menghargai ciptaan Tuhan? Ya, karena faktor ini yang seringkali kita lupa ya. Karena seringkali di dalam kita relasi sesama manusia, kita jarang sekali atau bahkan tidak sering ya menghargai manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah. Contoh bagaimana kita mempergunakan perkataan kita terhadap orang yang bekerja dengan kita misalkan. Bagaimana kita menggunakan perkataan kita dengan rekan kerja kita. Bagaimana kita menggunakan perkataan kita dengan kepada keluarga kita, kepada suami atau kepada istri. Nah, seringkali itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas. Nah, wujud daripada perkataan-perkataan seperti itu adalah tindakan yang tidak menghargai gambar dan rupa Allah, dalam hal ini adalah manusia. Jadi salah satu cara untuk menghargai dan menikmati ciptaan Tuhan, itu adalah memperlakukan sesamamu itu sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya respect to the others. Jadi hormati orang lain. Nah berikutnya, kita melihat, kalau kita jeli meneliti antara Kejadian 1 pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 3 dan Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai yang ke-25 kalau kita teruskan ya. Nah ini ada permasalahan karena urut-urutannya beda. Kalau di Kejadian 1 pertama ciptakan tumbuhan, ada burung, binatang darat, kemudian hari ke-6 manusia, tumbuh-tumbuhan hari ketiga. Tetapi permasalahannya adalah di Kejadian pasal yang kedua, manusia laki-laki diciptakan terlebih dahulu. Barusan menyusul tumbuhan, kemudian binatang dan burung, kemudian barusan perempuan. Nah, bagaimana cara kita mengharmoniskan daripada dua teks yang kelihatannya berkontradiksi ini? Nah, perlu diketahui bahwa kata-kata ketika itulah di Kejadian pasal yang kedua ayat 7, kemudian kata lalu di Kejadian pasal yang kedua ayat 9, kemudian ada kata lalu lagi di Kejadian pasal yang kedua ayat 19, seolah-olah menunjukkan bahwa cerita ini disusun secara kronologis. Sebetulnya itu adalah terjemahan yang salah, karena kata-kata itu diterjemahkan dari huruf Ibrani vav yang bisa diterjemahkan sebagai dan atau tetapi, atau seringkali dihapuskan begitu saja. Dengan demikian, penyimpulan bahwa Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 25 tidak disusun secara kronologis adalah sesuatu yang memungkinkan. Dan kalau itu memungkinkan, maka tidak ada pertentangan antara Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 25 dengan Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 dan sampai pasal yang kedua ayat yang ketiga. Gitu ya. Nah, masih kita mempersoalkan ini. Apakah kisah di kitab Kejadian saling berkontradiksi? Saudara, kita lihat lebih dalam penciptaan tumbuh-tumbuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 9
tidak mempersoalkan penciptaan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga yang ada pada Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 12. Berarti ini two different things. Kenapa kok bisa two different things? Karena gini ya, Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 12 itu membicarakan penciptaan yang ada di seluruh dunia. Sedangkan Kejadian pasal yang kedua ayat 9 itu membicarakan penciptaan tumbuh-tumbuhan di Taman Eden. Jadi Kejadian pasal yang kedua ayat 8 itu pusatnya pada Taman Eden. Sedangkan Kejadian pasal yang ke-1 ayat 11 sampai 12 itu menceritakan penciptaan tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia. Jadi ada perbedaan konteks di dalam hal menciptakan tumbuh-tumbuhan. Oke. Mari kita lihat. Apakah Kejadian pasal yang kedua menceritakan ulang Kejadian pasal yang pertama? Nah, ini pertanyaan yang patut kita jawab. Apakah memang ada cerita ulang gitu ya? Nah, Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 25 itu memberikan fakta-fakta tambahan yang tidak diceritakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal yang kedua ayat 3. Misalnya, bagaimana dan dari apa Adam dan Hawa diciptakan? Siapakah yang lebih dulu diciptakan? Nah, ini kan tidak pernah diceritakan di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 3. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 3 hanya menceritakan penciptaan. Tetapi Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 25 menekankan apa yang terjadi setelah penciptaan. Misalnya, manusia diletakkan di Taman Eden. Manusia kasih kerjaan memberi nama binatang. Adam bersatu dengan Hawa. Nah, ini kan kejadian-kejadian after creation yang tidak diceritakan di dalam Kejadian 1. Oke, perbedaan yang ketiga adalah ini. Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 25 itu berpusat di Taman Eden. Jadi perlu diketahui bahwa Taman Eden terletak di bumi ya, bukan di surga. Kejadian pasal 2 ayat 8 mengatakan di sebelah timur. Nah, memungkinkan sekali patokannya sang penulis ini kan dari Israel, dari Kanaan. Berarti memungkinkan sekali ini sebelah timur Kanaan. Karena letak sungai-sungai yang tadi kita baca, yaitu sungai Tigris dan sungai Eufrat. Setidaknya itu yang dua sungai itu masih ada sampai sekarang, yang Pison dan Gihon sudah hilang. Itu memang ada di tanah Irak. Dan itu memang letaknya di sebelah timur daripada tanah Kanaan atau Israel. Jadi ini sekali lagi menekankan bahwa Taman Eden itu memang ada di bumi, bukan ada di surga. Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 25 itu berpusat pada manusia. Karena itulah dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 tidak diceritakan tentang semua ciptaan Allah, tetapi hanya yang berhubungan dengan manusia saja. Jadi kalau misalnya ditanya apakah Kejadian pasal yang kedua menceritakan ulang Kejadian pasal yang pertama, jawabannya tidak. Gitu ya. Nah, sekarang kita melihat apa yang dikatakan Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 tentang manusia. Ini yang kita mau belajar. Ini sebenarnya ada 5 poin penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, poin pertama adalah manusia berasal dari debu tanah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa hal-hal yang mulia tentang manusia, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah dan dijadikan penguasa bumi. Supaya manusia ini tidak jadi sombong karena mempunyai citra diri Allah dan dijadikan penguasa. Maka sekarang diceritakan bahwa manusia dibuat bukan dari emas, bukan dari perak, atau bukan dari berlian, tetapi manusia dibuat dari debu tanah. Kenapa kok itu penting? Setiap kali saudara merasa sombong atau bangga dengan apa yang ada dalam diri saudara, seperti Anda punya kepandaian, punya kecantikan, punya kemampuan keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, ingatlah bahwa saudara berasal dari debu tanah. Gitu ya, supaya Anda tetap membumi dan tidak sombong. Yang berikutnya, tetapi penciptaan manusia dari debu ini juga memberi keuntungan atau hal positif bagi kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 14 dikatakan bahwa Allah ingat bahwa kita ini debu. Ini menyebabkan pada waktu kita berdosa, debu ini berdosa. Allah mau mengampuni. Ini bukan menjadi dasar bagi kita untuk terus hidup dalam dosa, bukan. Tapi inilah dasar untuk tidak menjadi putus asa atau frustrasi ketika kita jatuh ke dalam dosa.
Karena Tuhan tahu bahwa kita ini adalah debu. Nah, yang berikutnya, poin yang kedua. Manusia diletakkan di Taman Eden untuk bekerja. Ini yang kita bahas di judul tadi ya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia untuk malas-malesan. Apakah saudara rajin bekerja? Kalaupun saudara adalah seorang perempuan, saudara tetap mempunyai tugas-tugas karena saudara adalah seorang penolong suami. Perhatikan bahwa pekerjaan ini sudah ada sebelum adanya dosa. Karena dosa itu barusan muncul di Kejadian pasal yang ketiga. Sedangkan pekerjaan mengusahakan Taman Eden ini sudah Tuhan perintahkan di Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Jadi jelas bahwa pekerjaan bukan ada karena dosa. Dosa hanya membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Itu di Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-19a. Poin yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan larangan bagi manusia. Saudara perhatikan bahwa pohon terlarang ini bukan pohon apel. Kenapa ini saya angkat? Karena seringkali mungkin di sekolah-sekolah minggu atau gimana gitu ya, pohon ini digambarkan pohon apel. Nah, poin yang berikutnya adalah mengapa Tuhan memberikan larangan. Manusia adalah makhluk bermoral, karena dia adalah peta dan teladan Allah. Apa itu maksudnya bermoral? Bermoral itu ada yang baik dan jahat. Mengakui ada standar adanya kebaikan dan kejahatan. Dan semuanya ini tidak mungkin ada tanpa adanya peraturan dan larangan. Jadi ini merupakan tes ketaatan. Tanpa ini tidak mungkin ada tidak ada kemungkinan untuk berbuat dosa atau melawan Allah. Larangan ini adalah tanda bahwa manusia ada di bawah Allah. Jadi fakta bahwa Allah itu melarang, berarti manusia ini harus tunduk terhadap pribadi yang namanya Allah itu. Karena seringkali manusia itu memiliki sikap sombong, ingin menguasai dirinya sendiri, tidak mau diperintah oleh Tuhan. Nah, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mumpung sekarang bahas ini, banyak yang bertanya gini, kenapa kok itu perlu diberikan? Seandainya itu tidak ada, berarti manusia kan tidak perlu jatuh dalam dosa. Saudara, saya jawab gini ya. Saudara, untuk membuktikan suatu kemurnian cinta kasih, itu harus ada pilihan. Kalau saudara bingung, gini. Kalau misalkan seluruh perempuan di dunia ini itu misalkan hanya A. Terus kemudian kita menyatakan cinta kita itu kepada A. Maka cinta kita belum tentu bisa tulus. Belum tentu bisa dinilai tulus terhadap A. Karena apa? Karena tidak ada pilihan selain A. Bisa saja kita menyatakan cinta kepada A karena dia adalah memang satu-satunya wanita di dunia ini. Jadi mau tidak mau atau terpaksa ya A. Misalkan seperti itu. Tetapi jikalau misalkan ada pilihan, misalkan ada B, C, D, E, F, dan lain sebagainya, dan kita tetap memilih menjatuhkan pilihan kepada A, berarti suatu ketulusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena di antara semua pilihan, ada pilihan dan dia tetap memilih A, tidak dipaksa untuk memilih yang lain. Maka itu bisa menjadi indikasi bahwa cinta itu tulus. Nah, kembali ke ilustrasi ini. Jikalau manusia diberi suatu kebebasan untuk memilih mentaati atau memilih untuk melanggar, itu untuk menyatakan bahwa Allah itu pengen dikasihi dengan ketulusan manusia. Itulah sebabnya manusia diberikan pilihan. Tapi malangnya manusia gagal memilih. Atau pilihannya salah. Lebih memilih memuaskan hawa nafsunya daripada menyenangkan hati Tuhan. Jadi itulah satu tujuannya kenapa kok buah terlarang ini ada diletakkan di sana. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, apa ini yang keempat? Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman. Saudara di dalam ayat 18, tadi tidak kita baca ya, tapi saudara bisa lihat nanti 18 saat dikatakan gini ya. Tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Kata-kata tidak baik dalam ayat 18a itu tidak bertentangan dengan kata-kata sungguh amat baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Karena di dalam ayat Kejadian 1 ayat 31 itu terjadi setelah Hawa ada. Maksudnya setelah ada Adam, setelah ada Hawa, muncullah ayat Kejadian 1 ayat 31 yang mengatakan sungguh amat baik. Sedangkan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 belum eksistensinya Hawa itu belum ada.
Nah, karena belum ada, maka Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu dalam hal ini Adam seorang diri saja. Oke. Nah, kemudian poin B dikatakan ini, aku akan menjadikan penolong baginya, maksudnya bagi Adam, yang sepadan dengan dia. Ini penting ya. Allah selalu memberi teman kepada Adam. Saudara juga membutuhkan teman, karena itu jangan hidup menyendiri, itu bukan kehendak Tuhan. Allah ingin Adam sendiri menyadari kebutuhannya akan seorang teman. Karena itu Allah lalu membawa binatang-binatang kepada Adam. Dengan Adam melihat binatang-binatang itu semua mempunyai teman, maka dia merasakan kebutuhan akan teman. Nah, poin terakhir, poin yang kelima, Hawa, tadi kan dikatakan penolong yang sepadan. Nah, ini sangat berkorelasi dengan poin yang kelima, yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala sehingga berkuasa atas suami, atau bukan dari tulang kaki sehingga boleh diinjak-injak oleh suami, tetapi dari tulang rusuk sehingga setingkat dengan suami. Jadi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mempunyai arti teologis yang penting, karena dengan demikian semua umat manusia adalah satu kesatuan yang berasal dari satu orang saja. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 17 ayat 26 yang berbunyi, dari satu orang saja dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Ini maksudnya mengerucut pada Adam. Dengan demikian Adam bisa menjadi wakil seluruh umat manusia. Oke, jadi renungan kita pada hari ini seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.